saya Abdurrahman di program Kabisa Pes News. Nah, kali ini saya akan mewawancarai seorang anak muda sudah menjadi pembina pramuka di Humaira. Untuk kelanjutannya ikutin terus sama saya di program Kabisa Pes News. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rizka Destiani. Saya mahasiswa Universitas Negeri Jakarta semester 5, prodinya Pendidikan Khusus. Dan saya Muhammad Fikri di Aktor Saban dari Universitas Negeri Jakarta. Sekarang saya di semester 6 di program studi pendidikan khusus. Ya, jadi kita di program studi yang sama. Oke, jadi sudah berapa lama saya menjadi pembina di Humaira ini? Baru kurang lebih itu 1 bulan lebih, karena SMP ini pun baru berdiri kan gitu. Dan kebetulan kenapa saya mau jadi pembina pada saat itu kan sekarang kan kondisinya lagi COVID nih ya Kak ya. Jadi tuh saya lagi nyari-nyari kegiatan nih biar kayak keseharian saya tuh agak sedikit produktif dan tidak di rumah saja. Hidup negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangun. Kalau saya pribadi, karena Kariska sedang menjadi pembina dan Kariska adalah sahabat saya, secara tidak langsung Kariska mengajak saya untuk menjadi pembantu pembinanya. Maka secara tidak langsung dan saya tidak bisa menolak, maka saya terima aja. Oke, jadi apa sih alasan saya untuk menjadi pembina di Humaira ini? Alasannya adalah karena pada saat itu om saya sendiri menjabat di sekolah ini sebagai kepala sekolah, dan saya diajak untuk berkontribusi aktif dalam membangun Humaira ini karena kan kebetulan sekolah ini sekolah baru kan. Dan disitu saya juga berpikirnya kayak ya kenapa tidak gitu, selagi saya bisa mengasah kemampuan saya dan untuk mengisi waktu luang saya, jadi saya memilih untuk menjadi pembina di sini. Seperti itu. Oke, kalau saya pribadi, karena diajak oleh sahabat saya sendiri, maka saya kan tidak bisa menolak. Kemudian mumpung ada wadah di mana saya suka pramuka dan kebetulan suka pramuka, maka mumpung bisa nih kita mengembangkan bakat kita di pramuka, maka ya Kenapa enggak gitu, why not kan? Oke, jadi untuk kegiatan sehari-hari yang biasanya kita lakuin itu selain menjadi pembina di Humaira, kita juga mengikuti beberapa organisasi dan komunitas. Ada organisasi dari kampus maupun luar kampus. Untuk organisasi kampus, saya sendiri mengikuti Racana Universitas Negeri Jakarta, dan untuk komunitasnya itu ada Bravo Disabilities. Nah, kalau misalkan untuk luar kampusnya, kebetulan saya menjadi anggota Himpunan Mahasiswa Islam, kemudian menjadi anggota di Himpunan Mahasiswa asal Sukabumi, lalu jadi sekretaris di Paguyuban Mahasiswa UNJ Sukabumi. Ada kebetulan kita juga ikut kegiatan sosial juga di Lingkar Sosial Nasional dan Balai Kreatif. Kalau saya pribadi hampir kurang lebih dengan Rizka, cuman kalau di kampus sendiri saya lebih banyak mungkin. Iya. Kayak ikutan Badan Perwakilan Mahasiswa sebagai Kepala Departemen Kaderisasi, kemudian ikutan Relawan Disabilitas UNJ, menjadi Kepala Departemen Minat dan Bakat. Kalau lebih seperti itu kalau di dunia kampus. Kalau di luar hampir sama, cuman kalau saya pribadi tidak ikut di Himpunan Mahasiswa Sukabumi. Iya. Mengajar di Humaira ini adalah pada awalnya kan saya berkomunikasi dengan saudara saya, om saya sebagai kepala sekolah, lalu dia menjelaskan bagaimana sih Humaira itu, dan beliau mengatakan bahwa Humaira itu siswa-siswanya adalah, ini tidak semua ya, ada beberapa di antaranya itu ada yang memiliki masalah dalam hal keluarga, pertemanan, atau memiliki masalah-masalah tertentu. Nah, di situ tuh saya jadi lebih tertarik gitu. Wah, kayaknya keren nih kalau misalkan saya bisa ngajar di Humaira gitu. Selain saya bisa mendapatkan wadah untuk mengembangkan kemampuan saya juga bisa bertemu dengan anak-anak yang memiliki masalah-masalah khusus gitu kan. Jadi lebih tertantang dan lebih tertarik. Seperti itu sih kalau dari saya pribadi. Kalau dari saya pribadi, melihat salah satu tujuan dari sekolah Humaira ini menciptakan seorang hafiz Al-Quran, secara tidak langsung membuat hati saya terketuk gitu ya. Bahkan secara tidak langsung ketika saya menjadi seorang pembina pramuka dan saya mempunyai anak didik yang mampu menghafal Al-Quran, secara tidak langsung ada poin plus gitu buat kita gitu. Kalau saya mikirnya gitu. Apa pesan untuk remaja di luar sana? Pesan saya hanya satu, yaitu jadilah produktif.
Karena di usia kalian yang ada di fase remaja sekarang ini, kalian itu berhak dan harus sekali mencoba banyak hal gitu ya. Kalian harus semangat, dan satu lagi sih, kalian harus bergerak dengan menggunakan hati. Karena ketika kalian bergerak menggunakan hati, kalian akan terarah ke jalan yang benar. Menurut Buya Hamka, jika hidup hanya sekedar hidup, babi di hutan pun hidup. Dan apabila bekerja dan hanya sekedar bekerja, kera di hutan pun bekerja gitu. Jadi apapun lakukan dengan hati. Oke, untuk anak muda sekarang mungkin pesannya dari saya pribadi, jangan pernah takut mencoba, jangan pernah takut melangkah. Bahwasannya ketika kita takut, kita tidak akan pernah tahu bahwasannya hasilnya seperti apa. Dan satu hal lagi, jangan pernah mengetahui hasilnya, tapi mengetahuilah proses itu. Mungkin closing statement dari Udah tadi, silakan Kak. Oh, Ya. dari saya dulu berarti. Iya. Oke, dari saya closing statementnya, nikmatilah masa mudamu, tapi jangan pernah masa mudamu menghancurkan masa depanmu. Oke, jadi itu sih pesan dan closing statement dari kita berdua, dan kita juga punya sedikit jargon ya. Ya, jadi jargonnya itu adalah remaja Sukabumi bergerak maju. Masa muda adalah masa emas yang tidak akan terulang kembali. Lika-liku di masa muda membawa banyak pengalaman berharga di masa depan. Saya Abdurrahman dari Kabisa Press News melaporkan. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama wujudkan harapan di Kabisa Press.